Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pejabat di lingkungan Universitas Lampung. KPK menelisik aliran dana hasil korupsi yang diduga digunakan untuk membangun Lampung Nahdliyin Center. Sebanyak 11 orang saksi mulai dari jajaran rektorat, dekan, dan dosen Unila diperiksa penyidik KPK selama 6 jam. Para saksi ini diperiksa untuk 3 tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Salah satu tersangka adalah mantan rektor Unila, Karomani, yang juga telah ditahan KPK. Selain mendalami soal suap mantan rektor Unila, penyidik KPK juga menelisik dugaan aliran dana korupsi pembangunan Lampung Nahdliyin Center. Fokus pada yang dilakukan oleh Pak Karomani tentang Lampung Nahdliyin Center. Apakah saya terlibat? Apakah saya diperintah oleh Pak Rektor untuk mencari dana dan sebagainya? Saya bilang kalau memang tidak dilibatkan, ya tidak. Sebelumnya, Saudara, pada bulan Agustus lalu KPK menetapkan mantan Rektor Unila, Karomani, jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Tak hanya Karomani, 3 orang lain mulai dari wakil rektor, ketua senat, dan seorang pihak swasta juga jadi tersangka. Karomani diduga menyeleksi secara personal dan aktif menentukan kelulusan calon mahasiswa baru tergantung kesanggupan orang tua mahasiswa. Diduga Karomani menerima suap hingga 5 miliar rupiah. Dan Saudara, bagaimana perkembangan penyidikan kasus suap penerimaan mahasiswa baru yang melibatkan mantan rektor Unila? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Rian Winarta di Lampung. Rian, selamat siang. Setelah kemarin memeriksa 11 saksi, apakah ada pemeriksaan lanjutan yang diperiksa hari ini? Iya, Nilo dan Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI masih terus mendalami dan melakukan penyidikan terkait kasus suap dan gratifikasi atas penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung yang menyeret tersangka mantan Rektor Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Heriandi, dan juga mantan Ketua Senat M. Basri, serta 1 pihak swasta yang merupakan pemberi suap atas nama Andi Destiandi. Penyidikan yang dilakukan KPK yaitu dilakukan dengan melakukan penggeledahan ke kediaman masing-masing rumah tersangka seperti itu, dan juga beberapa gedung fakultas di Universitas Lampung serta ruang kerja para tersangka. Dari penggeledahan ini KPK menyita barang bukti berupa sejumlah koper berisikan berkas dan dokumen, komputer, dan juga uang tunai. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, diantaranya bila melihat Rabu kemarin ada 11 orang saksi pejabat Unila yang diperiksa KPK, dan hari ini ada total 9 orang saksi yang juga turut diperiksa oleh KPK di Mapolresta Bandar Lampung. Total ada sekitar 25 orang saksi pejabat Unila yang terdiri dari wakil rektor, dekan, dan juga dosen, serta orang-orang yang dinilai memiliki kedekatan dengan para tersangka yang telah dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Sampai saat ini tersangka sendiri masih berjumlah 4 orang, yaitu 3 dari petinggi atau pejabat Universitas Lampung dan 1 pemberi suap. Namun bila melihat dari jumlah uang suap yang diterima para tersangka, yaitu senilai 7,5 miliar rupiah, ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru, yaitu pemberi suap. Karena sejauh ini pemberi suap atau pihak swasta yang telah ditetapkan tersangka baru berjumlah 1 orang, seperti itu, Nilo. Baik, kemarin 11 orang diperiksa, hari ini Anda sebutkan tadi ada 9 orang saksi tambahan yang kemudian diperiksa. Apa sebenarnya yang digali oleh penyidik KPK dari keterangan para saksi ini, Rian? Iya, terkait apa yang digali oleh KPK terhadap para saksi yang diperiksa ini pasti tidak lain selain untuk mengetahui aliran dana suap yang diterima oleh para tersangka. Selain itu juga bagaimana pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Selain itu, Nilo, kemarin Rabu 28 September, salah seorang saksi dari pejabat Universitas Lampung menyebutkan bahwa KPK juga sempat menanyakan tentang pembangunan gedung Lampung Nahdliyin Center, di mana gedung Lampung Nahdliyin Center ini merupakan bangunan yang diinisiasi atau yang dibangun oleh tersangka Karomani atau mantan Rektor Universitas Lampung. Keberadaan gedung Lampung Nahdliyin Center ini tidak jauh dari kawasan Universitas Lampung atau berada di lingkungan Raja Basa Jaya 1 Bandar Lampung. Peresmian gedung Lampung Nahdliyin Center ini dilakukan oleh Karomani pada 16 Agustus 2022, di mana
itu merupakan 3 hari sebelum Karomani terjaring operasi tangkap tangan saat melangsungkan kegiatan di Lembang, Bandung, Jawa Barat seperti itu, Nilo. Baik. Selain memeriksa atau untuk mengetahui proses pembangunan Lampung Nahdien Center, KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Universitas Lampung atau di universitas atau di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada saat penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Nilo. Baik, Rian Winarta, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Lampung.